Hitunglah pH larutan yang terjadi dari campuran 100 ml larutan NH4OH 0,2 molar dan 100 ml larutan H2SO4 0,05 molar. Jika diketahui harga Kb NH4OH sebesar 1,8 kali 10 pangkat 5. Jika pada soal di sini ini ada campuran basa dan asam atau asam dan basa, maka harus direaksikan terlebih dahulu sehingga tidak boleh langsung masuk ke rumus agar tidak salah. Jadi kalau di soal diketahui basa dan asam atau asam dan basa, maka harus dituliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu sebagai berikut. NH4OH direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan NH4 2 kali SO4 dan H2O. Untuk memperoleh ini, bagaimana ini kok bisa hasilnya seperti ini? Silakan lihat di video saya bagian persamaan reaksi atau menyetarakan persamaan reaksi. Jadi ini hasilnya menjadi NH4 2 kali SO4 plus H2O ada di materi video menyetarakan persamaan reaksi pada channel YouTube saya ya. Jadi di sini NH4OH ditambah H2SO4 menghasilkan NH4 2 kali SO4 dan H2O. Koefisiennya diberi ini setelah disamakan. Jadi NH4 di kanan itu ada 2. Di sebelah kiri panah ini cuma 1. Sehingga diberi koefisien 2. Sehingga SO4-nya di kiri panah ada 1. SO4 di kanan panah juga 1. Sehingga sudah setara. Sehingga hanya sekarang di sebelah H pada H2O ya, di sini ada 4, di sini hanya 2 tambah 2 ada 4. O-nya ada 2. Sama ada 2. Kalau SO4 dengan SO4 menyetarakannya harus jadi satu kesatuan. Di sini pada soal yang diketahui mula-mula NH4OH-nya 100 ml 0,2 molar. Jadi mililiter dengan molar dikalikan akan menghasilkan milimol. 100 dikali 0,2 menghasilkan 20 milimol. Sedangkan pada H2SO4 ada 100 ml 0,05 molar. Sehingga 100 dikali 0,05 sama dengan 5 milimol. Dari sini kita melihat siapa yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi itu disebut bereaksi pembatas. Kalau ada 2 zat masing-masing memiliki mol yang berbeda, kita harus melihat mana reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu yang habis dulu. Kita lihat molnya dibagi koefisiennya. Jadi mol mula-mula ini 20/2 itu sama dengan 10 pada NH4OH. Sedangkan pada H2SO4 5/1 sama dengan 5. 10 dengan 5. Siapa yang lebih kecil? Yaitu 5. Sehingga H2SO4 disebut reaksi pembatas. Maksudnya semua nanti di sini untuk melihat berapa mol yang bereaksi harus melihat molnya reaksi pembatas yaitu H2SO4 karena dia habis lebih dulu karena lebih kecil. Sehingga di sini H2SO4 yang bereaksi habis bereaksi dia 5 milimol karena sebagai reaksi pembatas. Berapa NH4OH yang bereaksi? Kita lihat dari reaksi pembatas di sini. Jangan lupa ini koefisiennya. 2/1 dikali 5 sama dengan 10 milimol. Sedangkan garamnya atau NH42SO4 berapa yang bereaksi di sini? Dilihat juga dari reaksi pembatas yaitu H2SO4. Di sini koefisien NH4 2 kali SO4 koefisiennya 1. Koefisien ini angka yang di depan ini ya. Kalau nggak ditulis ini berarti 1. 1/1 dikali 5. Maka sama dengan 5 milimol. Sehingga di garis di sini yang sisa berapa pada saat sisa yaitu saat akhir. Yang kiri panah ini dikurang. Sedangkan ini panahnya ya. Yang kanan panah dijumlah. Yang kiri panah di sini mula-mula 20 yang bereaksi 10, maka 20 dikurangi 10 sama dengan 10 milimol. Sedangkan untuk H2SO4 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Sedangkan di sini NH4 2 kali SO4 5 milimol. Sehingga
Karena pada soal ini dari persamaan reaksi ini yang sisa adalah basa lemah dan garamnya, maka termasuk larutan penyangga basa. Sehingga untuk menghitung pH-nya menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali milimol basa per 2 dikali milimol garam. Kenapa dikali 2? Karena valensi atau indeksnya garamnya di sini itu angkanya 2 di sini. Valensi garamnya ada 2. Jadi 2 dikali milimol garam. Sehingga Kb-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali milimol basa. Milimol basanya 10 per milimol garamnya 2 dikali 5. Sehingga sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sehingga POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Sehingga sama dengan min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Atau POH sama dengan 5 min log 1,8. pH-nya yang disuruh hitung. Sehingga pH sama dengan 14 min POH. Sehingga pH sama dengan 14 dikurangi 5 min log 1,8. 14 dikurangi 5 itu sama dengan 9. Min dengan min jadi plus 9 plus log 1,8. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan share pada channel saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Massa amonium sulfat dengan massa molekul relatif sebesar 132 yang harus ditambahkan ke dalam 500 ml larutan amonia 0,02 molar dengan tetapan kesetimbangan basa sebesar 2 kali 10 pangkat min 5 sehingga menghasilkan pH campuran sebesar 8 adalah di sini amonium sulfat itu golongan garam. Amonia itu basa lemah sehingga menghasilkan larutan penyangga basa atau buffer basa. Yang ditanyakan berapa massa amonium sulfat yang harus dilarutkan atau dicampurkan ke dalam amonia sehingga menghasilkan buffer basa sebesar 8 pH-nya ya. Karena pH-nya di sini 8 dan dia tergolong buffer basa, maka kalau basa dicari POH-nya. POH sama dengan 14 min pH. Sehingga sama dengan 14 min 8. Sehingga POH-nya sebesar 6. Kalau POH-nya bisa dicari, maka kita bisa menghitung konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- itu antilog dari POH. Karena POH itu min log konsentrasi OH-. Sehingga jika POH-nya 6, maka konsentrasi OH-nya 1 kali 10 pangkat min 6. 1 kali 10 pangkat min 6 boleh dituliskan 10 pangkat min 6. Di sini amonia adalah basa lemah dan amonium sulfat adalah garam. Maka rumus buffer atau larutan penyangga basa yang dituliskan adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per 2 dikali mol garam. Kenapa di sini ada 2? Karena valensi garamnya di sini 2. Selanjutnya dimasukkan konsentrasi OH-nya itu kan 1 kali 10 pangkat min 6. Dimasukkan 10 pangkat min 6 saja boleh. 10 pangkat min 6 sama dengan Kb-nya di sini 2 kali 10 pangkat min 5 dikali mol basa per 2 kali mol garam. Mol basanya bisa dihitung dari molaritas basa yaitu molaritas amonia sebesar 0,02 molar dikali volume basa dalam satuan liter. Di sini volume basanya 500 ml itu sama dengan 0,5 liter. Sehingga 0,02 dikali 0,5 besarnya 0,01 mol. Kembali lagi ke rumus di sini. 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 dikali mol basa per 2 kali mol garam. 2 di atas dan bawah bisa dicoret sehingga tersisa 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali mol basa per mol garam. Agar lebih mudah menyelesaikan 10 pangkat min 5 pindah ruas ke kiri sama dengan karena di sini perkalian dia pindah ruas jadi pembagian.
Jadi 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan mol basa per mol garam. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5. Ini kalau pembagian eksponen itu pangkatnya dikurangi. Jadi min 6 dikurangi min 5 sama dengan min 1. Jadi 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5 itu sama dengan 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 itu besarnya sama dengan 0,1. Jadi 0,1 sama dengan mol basanya 0,01 per mol garam. Sehingga kalau disuruh menghitung mol garam, ini dikaitkan dulu dengan ini sama dengan 0,01. Sehingga mol garamnya 0,01 dibagi 10 pangkat min 1. Jadi 0,01 dibagi 0,1. Sehingga mol garamnya besarnya 0,1 mol. Dari sini kita disuruh menghitung massa garamnya, massa amonium sulfatnya. Maka massa garamnya itu amonium sulfatnya mol dikali mR. Molnya di sini ketemu 0,1 dikali massa molekul reaktifnya sebesar 132. Sehingga massa garam amonium sulfat sebesar 13,2 gram. Jika ada yang ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Silakan like, subscribe, dan share.